Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, kita bertemu lagi ya untuk pembelajaran sosiologi dengan Bu Hasna. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Iva sebagai ketua kelas memimpin doa. Ya, teman-teman, di tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Di tempat duduk istirahat gerak. Sudah, Bu Nur. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang sakit? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Walaupun masih pagi, masih semangat, Ibu ingin mengajak kalian lebih semangat lagi. Siap? Ya, Bu. Ya, tirukan Ibu ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Mic-nya bisa dinyalakan? Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk tangannya setengah saja. Karena kalau malam-malam kan orang pada tidur ya. Kalau kalian berisik nanti pada bangun. Ya, sudah siap? Siap, Bu. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, berarti kalian semua sudah fokus ya? Sudah siap mengikuti pembelajaran sosiologi? Siap, Bu. Siap, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan sosial ya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Alan, ingat nggak tentang apa itu interaksi sosial? Ingat, Bu. Coba jelaskan kepada teman-teman kamu. Ya, jadi interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan yang sifatnya timbal balik, tidak satu arah ya, timbal balik. Berarti antara orang yang satu dengan orang yang lain itu melakukan adanya kontak sosial dan juga komunikasi, ya. Dan interaksi sosial itu tidak hanya dilakukan oleh individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Begitu, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan ya untuk Alan sudah membantu mengingatkan kita tentang materi sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi sebelumnya ya, yaitu tentang identitas sosial. Tentang apa anak-anak? Identitas Ya. sosial, Bu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya? Ada apa itu presiden, Bu? Oh Pak iya, Jokowi. presiden sedang selfie ya. Iya. Adat, Ya. Bu, banyak. Ya, perbedaan apa yang terdapat Masyarakat yang berbeda-beda pada seragamnya, Bu. Ya, betul sekali. Iya. Mengapa ya dalam masyarakat terdapat perbedaan identitas sosial? Rumahnya di mana-mana, Bu. Oh Asalnya. iya, asal daerahnya berbeda. Kira-kira dari ciri fisiknya ada yang kulitnya putih, ada yang hitam. Kenapa ya? Bisa seperti itu ya? Keturunan, Bu. Oh iya, faktor genetik ya, biologis. Bagaimana kita menyikapi identitas yang berbeda ini di masyarakat? Apa yang harus kita lakukan? Toleransi. Saling menghargai, Bu. Saling menghargai, ya. Apakah kalian memiliki identitas sosial? Iya. Iya, Bu. Ya, Rin, identitas sosialnya apa yang kamu miliki? Bahasa yang berbeda. Gaya berbicara juga berbeda, Bu. Rin, asalnya dari mana ya? Asalnya Sulawesi Tenggara, cuman tinggalnya di Maluku Utara, Bu. Oh ya, ini karakteristik Rin ya, punya identitas yang unik, berbeda dengan Iva. Kalau Iva dari mana?
Dari Jawa, Bu. Oh, dari Jawa, sama ya dengan Ibu ya. Nah, Iya. itu adalah identitas yang kalian miliki. Tujuan pembelajaran pada kali ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan konsep identitas sosial dan menyimpulkannya sebagai bagian dari proses hubungan sosial dengan orang lain ya. Kemudian dalam kehidupan sosial bermasyarakat serta melakukan studi penelitian lapangan tentang berbagai identitas sosial yang terdapat di masyarakat. Model pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini adalah project based learning. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menguji cobakan media Canva ya. Kalian sudah mendownload ya? Sudah, Bu. Ya. Bu. Sebelumnya, Ibu juga akan memberikan pemahaman bermakna. Kenapa sih kita perlu belajar tentang identitas sosial? Di sini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti tidak asing ya dengan semboyan itu ya? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. walaupun berbeda-beda namun tetap satu ya. Satu. Ya. Keberagaman yang ada di dalam masyarakat bukanlah masalah, namun keunikan dalam keberagaman ini yang patut kita syukuri ya. Karena menjadi keunikan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita masuk ke materi ya. Manusia itu kan bisa dibedakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, di situ ada gambar ya. Gambar wanita cantik sedang Gosok gigi, Bu. gosok gigi. Kemudian gambar yang selanjutnya orang-orang sedang kerja, Bu. ya. Hakikatnya manusia sebagai makhluk individu itu adalah orang yang memiliki ego ya. Namun ketika manusia disebut sebagai makhluk sosial, dia akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu bergotong royong. Kita pasti butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat ya. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, individu memiliki perbedaan berupa watak, ciri fisik, atau sikap yang melekat pada masing-masing individu. Perbedaan pada individu ini yang disebut sebagai apa? Identitas sosial. Ya, jadi kalian bisa menyimpulkan ya apa itu identitas sosial ya. Kalian bisa menuliskannya di buku masing-masing. Nah, ini ada beberapa pengertian. Yap. Alan? Apakah identitas sosial itu sama dengan kepribadian? Ya, sama. Karena memang kepribadian itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri seseorang ya. Walaupun itu sifatnya non-fisik. Seperti itu. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam ya, apa saja sih identitas sosial yang bisa kita lihat? Nah, di sini ada pembentukan identitas sosial. Ada dua ya. Berdasarkan wujudnya atau identitas sebagai wujud yang tadi kita lihat sebagai ciri fisik. Di sini ada gambar kan? Gambar apa? Yang pertama? Bule, Bu. Bule, Bu. Bu. Sebelahnya? Orang Sunda kayaknya tuh, Bu. Orang Jawa tuh. Iya, perbedaannya terlihat sekali ya dari ciri fisiknya ya. Nah, ini adalah identitas yang kalian dapat dari lahir atau alami ya, karena berdasarkan genetik. Sedangkan yang tadi Alan bilang kepribadian ya, itu adalah identitas yang didapat dari seseorang ketika melakukan proses sosial di masyarakat. Contoh yang kedua di sini juga ada gambarnya. Gambar apa itu? Seorang Pramuka, anak pramuka. Iya, itu adalah identitas. Kalian mengikuti kegiatan pramuka juga ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu juga bisa menjadi identitas kalian dalam bermasyarakat di lingkungan sekolah. Nah, ini disebut sebagai identitas sosial yang didapatkan melalui proses hubungan sosial di masyarakat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bu. Ya. Aduh, bisa.
Konsekuensi identitas sosial. Jadi dalam perbedaan identitas sosial yang ada di masyarakat, ternyata ada konsekuensinya. Ada istilah inklusi dan eksklusi. Apa sih ya perbedaannya? Kalau inklusi itu ketika individu membuka dirinya kepada individu yang memiliki identitas yang sama dengannya. Jadi membentuk sebuah kelompok dengan kesamaan identitas ya. Sedangkan sebaliknya, eksklusif atau kita bisa sebut sebagai proses ketika individu itu membatasi dirinya dengan individu lain atau kelompok lain yang berbeda dengan identitasnya. Kadang eksklusi ini yang kemudian bisa menimbulkan permasalahan. Permasalahan apa sajakah? Ada beberapa dampak negatif ya. Konflik sosial, diskriminasi gender, diskriminasi ras, bullying, body shaming. Mungkin ada yang pernah mengalami body shaming? Karena perbedaan ciri Ya, fisik. Bu. Mutohar, Bu. Mutohar itu pernah, Bu. Iya, Bu. Antukan, Bu. Itu body shaming nggak, Bu? Bukan, kalau body shaming itu kaitannya dengan ciri fisik kita ya. Misalkan ibu nih punya hidung yang mungil ya. Ya, kadang ada beberapa yang menganggap kalau hidung yang mungil ini mungkin kurang sempurna seperti itu. Lah ini bagian dari body shaming. Atau ada yang menanyakan, kok kamu gendutan, kok kamu Ayahku kurusan? itu, Bu. Oh pernah ya? Pernah Iya, mengalami Bu. Ninda? Iya. Ya, itu adalah konsekuensi dari adanya keberagaman identitas sosial seperti itu. Nah, di sini ada dampak positifnya juga sebetulnya. Keberagaman identitas sosial dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional, asalkan kita saling menghargai dan Ansi. toleransi. Iya, betul sekali. Keberagaman juga bisa memperkaya khasanah budaya bangsa, baik itu budaya benda ataupun warisan budaya tak benda. Nah, di sini Ibu punya video menarik tentang tawuran pelajar. Kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk men-scan barcode yang ada di layar, atau bisa mengklik tautan yang Ibu share ya di grup WA. Atau yang tidak punya kuota, Ibu bisa tampilkan di sini ya. Iya, Bu. Kami tidak ada kuota, Bu. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Sebentar. Dari awal ya. Coba kalian perhatikan baik-baik peristiwa apa yang terjadi dalam video ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Pertandingan futsal antar pelajar di Kampus Ilmu Teknologi Telekomunikasi Banyumas, Jawa Tengah berujung tawuran. Diduga keributan ini dipicu saling ejek antar supporter. Dalam peristiwa ini, ratusan pelajar dari dua kelompok yang berbeda saling serang dengan melemparkan berbagai benda. Polisi membawa 41 orang yang diduga terlibat tawuran untuk diperiksa. Akibat kejadian ini, sejumlah orang mengalami luka serta menyebabkan kerusakan fasilitas pendidikan. Menurut polisi, kasus ini bermula dari saling ejek antar supporter pelajar asal Cilacap dan Purwokerto yang timnya sedang bertanding. Dari kejadian tersebut ada 41 orang yang kita amankan untuk kita lakukan pemeriksaan guna mendalami daripada kejadian tersebut. Kemudian dari TKP sendiri ada beberapa fasilitas kantor yang dirusak dan kita lakukan olah TKP dalam rangka pembuktian demikian. Bagaimana? Sudah menangkap peristiwa yang terjadi dalam video tersebut? Sudah, Bu. Iya, Rin, bisa sampaikan kira-kira apa yang terjadi dalam video tersebut. Ada pukul-pukulan, Bu. Pukul-pukulan, ya. Antara siapa dengan siapa? Siswa, Bu. Ya, siswa SMK dengan SMA ya.
Ya. Di mana itu? Di Purwokerto ya, dekat dengan sekolah kita ya. Ya, Bu. Anarkis, ya, Bu. Peristiwa tersebut, Ibu ingin kalian membuat tugas proyek dari media Canva, media aplikasi Canva yang sudah kalian download di smartphone kalian ya, dengan cara berkelompok. Kelompok pertama ada Alan dan Rin. Kelompok 2 ada Ifah, Ahmad, dan Ninda. Ya, untuk tugasnya kalian bisa scan barcode di sini ya, Ya, Bu. atau klik link tautan yang ada di sini, yang sudah Ibu share. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, sudah terlihat ya? Di situ ada materi yang tadi kita bahas, kemudian ada LKPD, ada post-test, ada form pengumpulan tugasnya. Ya, Bu. Ya, silakan kalian baca tugasnya di LKPD sambil Ibu menjelaskan ya, apa yang akan kalian lakukan di tugas proyek pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kalian melakukan wawancara dengan teman anggota kelompok kalian untuk mengetahui identitas teman kalian. Identitas apa saja yang sudah kita pelajari tadi ya, baik itu yang berasal dari alamiah atau proses sosial yang dimiliki oleh individu tersebut. Bisa ciri fisik, mungkin suku, jenis kelamin, agama, kegemaran, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisis mengapa terdapat perbedaan dan keberagaman identitas sosial tersebut. Tantangan apa saja yang muncul baik positif maupun negatif dari adanya perbedaan identitas sosial tersebut. Lalu buatlah solusi dari tantangan yang ada dan buatlah poster ya melalui aplikasi Canva. Posternya bisa apa saja. Temanya yang penting adalah toleransi, keberagaman, identitas sosial. Bisa kalian buat poster bullying, anti-bullying, anti-body shaming, atau terkait toleransi agama juga boleh. Ya, kira-kira sudah paham tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Ya, Bu, paham. Ya, kalau kalian sudah membuat poster, poster tersebut harus kalian post ya di media sosial kalian. Boleh di Instagram atau di Facebook. Jangan lupa tautkan nama Ibu ya, biar Ibu bisa melihat kalian sudah mempost atau melakukan kampanye di media sosial atau belum. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Kemudian hasil diskusinya tadi dibuat tulisan, boleh tertulis di kertas, boleh juga kalian berkreasi dengan media Canva juga boleh ya. Kemudian diupload di tautan yang tadi sudah Ibu bagikan ya, di form pengumpulan tugas proyek. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, silakan Ibu beri waktu 5 menit Ibu. cukup untuk berdiskusi dengan teman kalian. Cukup, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Ini proses diskusi. Sudah, Ibu Nur. Sudah dari kelompok 2 ya, Bu Iva ya? Iya. Iya, Bu. Satu kelompok sama aku. Ya, Ini baik, terima sama kasih. Ahmad. Mau melakukan presentasi? Maaf. Mungkin bisa Ibu bantu ya. Mbak Ninda. Silakan. Iya. Posternya tentang apa? Tentang ini, Bu, menghargai perbedaan bahasa.
Bahasa, ya. Silakan. Ya, jadi kelompok kami sudah berdiskusi yang menjadikan poster pada kelompok kami yaitu temanya menghargai perbedaan bahasa. Karena yang kita tahu bahwa bahasa kita itu beragam. Jadi perlu adanya kita menghargai perbedaan-perbedaan bahasa saat kita bertemu dengan orang-orang yang sekiranya berbeda bahasa dengan kita, seperti itu, Bu. Nanti untuk hasilnya nanti bisa dilihat di IG ya, Bu ya. Nanti saya add Bu Nur. Baik, terima kasih Ninda. Untuk tanggapan dari kelompok lain mungkin dari kelompok 1 ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah paham ya, bahwa ternyata identitas sosial itu juga bisa tercermin dari perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini kita sikapi dengan saling menghargai. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa nasional ya, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia yang baik, yang benar. Ya. Dari kelompok 1 mungkin ingin mempresentasikan hasil posternya tadi tentang bullying ya? Kami punya tentang apa? Body shaming, Bu, tentang bullying. Oh ya, Jadi body shaming. body shaming. Jadi saya sama Alan telah diskusi tentang poster kami tentang body shaming. Yaitu body shaming itu bisa terlihat dari bentuk dari fisik atau penampilan atau citra diri seseorang. Kenapa sering terjadi? Karena dianggap wajar, guyonan, lelucon, tidak paham dampak negatif secara psikologis. Jadi biasanya kalau bullying itu mereka selalu menganggap orang yang berbeda dari mereka itu biasanya dianggap lelucon atau guyonan saja, Bu. Itu, Bu, diskusi dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Iya, mungkin dari kelompok 2 ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, Kelompok sudah 2. paham ya. Ya, Sudah, bahwa body Bu. shaming itu ternyata banyak dialami oleh kita ya, sebetulnya secara tidak sadar. Karena memang terkadang itu bentuknya seperti dianggap sebagai guyonan atau lelucon. Misalkan, Iya, Bu. kok pesek gitu. Pernah mengalami? Pernah, Bu. Oh, pernah. Iya, Bu Bu. Ninda? Tadi, Bu, yang gendut-gendut itu, Bu. Oh, gendut. Dipanggil gendut sama siapa? Teman-teman Bu yang cowok, Bu. Oh iya, itu adalah bagian body shaming ya. Kalian harus hati-hati sebetulnya kaitannya dengan ciri fisik. Ciri fisik itu kan bagian dari identitas yang alami ya, kita dapatkan secara biologis. Makanya jangan asal menyindir atau menjadikan guyonan atau lelucon, karena sebetulnya dampaknya itu sangat besar ya terhadap psikologis individu. Iya, dampaknya bisa menyebabkan minder, tertekan, cemas, khawatir, bahkan sampai dengan depresi ya. Iya, kasihan kan ya kalau misalkan dia itu mungkin merasa bangga sebetulnya dengan dirinya yang mungkin bodinya itu tidak kurus ya, tapi ketika teman-temannya menganggap dia itu sebagai lelucon, misalkan gendut seperti itu, tentu akan berdampak terhadap psikologisnya ya. Iya, Bu. Stres, Ya. Bu. Stres, ya. Sampai situ kira-kira ada pertanyaan lagi terkait hasil diskusi kelompok? Ibu mau bertanya, Bu. Ya, silakan Rin. Kira-kira solusi dari biar kita tidak dibully itu apa, Bu? Atau dari guru begitu kan? Ibu kan sebagai guru. Solusinya biar siswanya yang dibully tidak ada dampak secara fisik itu apa solusinya, Bu?
Solusinya adalah kamu harus percaya diri ya. Apapun ciri fisik yang kalian miliki itu adalah bagian dari anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Oh, ya. itu hadiah Iya. Bu. Kalian Betul. harus bersyukur, walaupun hidungnya mungkin mungil, terus badannya mungkin berisi ya. Itu adalah bagian dari rahmat Tuhan, syukur yang harus kita lakukan. Seperti itu. Ada lagi? Iya, Bu. Berarti saya harus pede ya Bu. Kalau biasanya Iya. saya harus pede. Iya, terima kasih Bu. Iya, harus percaya diri bahwa setiap individu itu memang memiliki keunikan ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Di sini Ibu ingin melakukan post-test ya. Ya Bu. Ya. Silakan kalian scan barcode atau klik link berikut ini. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup Bu. Cukup, Bu. Ya, silakan. Sudah, Sudah Bu. selesai Bu. Sudah selesai. Udah tak submit. Sudah ya? Ya. Nilainya Ibu kirimkan via email ya. Saya rilis via email ya. Iya Bagaimana Bu. hasilnya? Ada Wah, yang nilai saya tinggi Bu. Tinggi ya? Ada yang Iya, merasa Bu. kesulitan? enggak, Bu. Bagaimana kalau kita bahas bersama-sama ya? Iya, Bu. Tunggu sebentar ya. Sedang proses membuka. Ya, soal yang pertama. Rin, tadi jawabannya apa ya? Atribut pribadi atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang disebut sebagai Disebut sebagai identitas sosial Identitas. Bu. Oh iya. Yang nomor 2. Roni adalah keturunan ras Negroid. Ia memiliki ciri fisik yang berbeda dengan temannya. Nah, ini jelas sekali ya. Jawabannya adalah faktor biologis atau Biologis alami. Bu. Yang ketiga, Bowo sangat suka olahraga sepeda, bahkan ia sampai bergabung dalam klub sepeda Purwokerto. Nah, proses yang dilakukan Bowo ini membuka diri dengan individu yang memiliki kesamaan ya, disebut sebagai inklusi ya. Inklusif Iya, Bu. Ya. Sikap yang harus diterapkan untuk menyikapi perbedaan identitas adalah saling menghargai. Toleransi. Toleransi Bu. ya, betul sekali. Eksklusivitas sangat rawan menyinggung pihak lain sehingga bisa menimbulkan konflik Perpecahan. sosial ya. Sudah paham semuanya ya? Sudah Bu. Sudah. Paham sekali Bu. Bu. Mari kita simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini bahwa identitas sosial merupakan ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap Individu. yang membedakan antara individu satu atau manusia satu dengan manusia lainnya. Lainnya. Identitas sosial bisa terbentuk secara Biologis, maupun bisa secara juga proses Budaya. sosial Sosial. ya. Kemudian konsekuensi yang kita hadapi adanya inklusi dan Eksklusivisme. Ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Ya, Bu. Tidak ada ya. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu lembaga sosial. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama belajar sosiologi dengan Bu Hasna. Kalian semangat sekali, sangat fokus dan Ibu harap pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian di masyarakat. Terima kasih. Untuk Amin. penutup kita berdoa ya.
Silakan Ketua Kelas Iva memimpin doa. Ya, di tempat duduk siap gerak. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Di tempat duduk siap gerak. Oke, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya.